Seorang pemuda berlari tergesa-gesa karena dikejar oleh segerombolan pemuda lainnya sampai di mana dia bertemu dengan polisi yang sedang berpatroli dan meminta tolong padanya. Hey, you three, come here. Namun tak lama kemudian datang sebuah mobil dan seseorang pria misterius tiba-tiba pria tersebut membunuh kedua polisi dan pemuda itu. Dan inilah alur cerita film The Round of Punishment yang dirilis tahun 2024 ini. Film ini menceritakan seorang detektif Korea Selatan yang bernama Ma Soek-do yang mencoba memberantas sindikat judi online dan sindikat pembunuh bayaran. Jadi bagaimana keseruannya? Langsung saja siapkan cocolok bacot Anda, karena hari esok saya akan pergi ke Tokyo, Jepang untuk bertemu kakek Sugiono yang akan merilis film terbaru dan Jackie Chan. Berlatar di negaranya Shin Tae-yong, yaitu Korea Selatan. Cerita diawali dengan seorang detektif bernama Ma Soek-do bersama pasukannya yang akan melakukan penangkapan segerombolan pengedar narkoba di sebuah tempat. Namun ia kesulitan karena para pengedar narkoba itu berusaha menghilangkan obat-obatan terlarang itu ke kloset. Namun Mak Soek-do berhasil menangkap mereka dengan sedikit senam jari. Sementara itu di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Mak Soek-do yang lagi menyelidiki kematian seorang pria bernama Sung Jae yang ternyata Sung Jae merupakan seorang TKW yang merantau ke Filipina. Namun naas, ia dibunuh pria misterius. Di sini juga ibunya Sung Jae meminta Mak Soek-do agar bisa mengungkap takbir cerita atas kematian anaknya. 저희가 최선을 다해서 Ini Baek Chang-ki, dia adalah kepala organisasi perjudian online yang berada di Filipina dan juga mantan anggota tentara Korea Selatan yang beralih profesi menjadi pembunuh bayaran. Dan ialah yang menghabisi pemuda di awal film tadi. Ia yang merupakan Terminator versi Asia tak segan-segan untuk menghapus segala persaingan dari sindikat judi online miliknya yang bernama Casino Kaisar. Di sini anggotanya melacak bahwa terdapat situs baru. Dengan sangat dingin ia menyuruh anggotanya untuk segera memusnahkan situs tersebut dan inilah yang terjadi. Setelah tawuran selesai, ia menelepon seseorang, sebut saja Jang Tai, dibaca Jang Tai. Ia juga anggota dari sindikat judi online milik Beak Changki dan bertanggung jawab atas pencucian uang dan bekerja sama dengan Jang Dong, seorang jenius ahli IT. Beak Changki meminta kepada Jang Tai untuk menepati janjinya atas pembagian hasil dari bisnis haram tersebut. Namun Jang Tai malah tidak menepati janjinya tersebut yang membuat Beak Changki harus pergi ke Korea dan mengambil hak miliknya yang berada di tangan Jang Tai. 오케이 내가 먼저 끌었어 이 개. 한국 들어가자. Oke, Beak Changki yang sudah berada di Korea menemui Jang Tai dan meminta bagiannya. Namun hal itu salah, ternyata Jang Tai sudah bersekutu dengan Jang Dong untuk menghabisi Beak Changki. Ini Mak Soek-do
lagi mengamati pergerakan seseorang anggota dari Beak Cangki, sebut saja Mang Yatna, untuk diinterogasi dan menggali informasi di mana markas Beak Cangki berada. Di sini Jang Dong dengan komplotannya mencoba menghabisi Beak Cangki, namun pasukannya harus kalah dan ia juga diancam agar bisa bekerja sama dengan Beak Cangki untuk menjebak dan menghabisi Zhang Tai. Mang Yatna yang mendekam di penjara mencoba diinterogasi untuk memberitahu keberadaan Beak Cangki. Namun di saat interogasi berlangsung, tiba-tiba banyak kurir paket yang masuk ke ruangan interogasi yang ternyata di dalamnya terdapat Beak Cangki yang masuk ke ruangan si Yatna berada dan tiba-tiba si Yatna harus tewas di tangan Beak Cangki. Setelah kejadian itu, Mak Soekdo pun dipanggil oleh atasannya agar segera menyudahi penanganan kasus ini. Secara tidak langsung, atasannya sudah tidak percaya kepada Mak Soekdo. Mak Soekdo nutuk pantang menyerah mencoba memohon langsung kepada Inspektur Jenderal Lamun di Indoma Kapolri agar diberi kepercayaan sekali lagi untuk menyelesaikan kasus ini. Dan Mak Soekdo pun diberi izin oleh Inspektur Jenderal itu. 변했어. Tanpa basa-basi, di sini Mak Soekdo bekerja sama dengan Chang Yi. Dia merupakan pemilik dari kedai kasino berbasis nyata, bukan online. Awalnya Chang Yi menolak karena ia takut, namun akhirnya mau dengan iming-iming kartu identitas polisi yang diberikan oleh Mak Soekdo untuk mengungkap kasus pembunuhan dan sindikat judi online. 이번에 너 같은 전문가 보자 마영. Mak Soekdo merencanakan penjebakan di mana dia akan membuat sebuah situs judi online yang berbasis di Filipina agar memancing anggota dari kasino Kaisar datang ke tempat yang sudah disetting sedemikian rupa. Yang ternyata di situ juga polisi Filipina dan polisi Korea Selatan sudah bersiap. Mak Soekdo bersama rekannya lagi mencoba menyelidiki pembukaan toko kripto milik Zhang Tai di sebuah hotel. Di saat dia menaiki lift, tiba-tiba ada dua orang masuk yang tak lain Beak Cangki yang menjadi targetnya. Mak Soekdo pun mulai mengikutinya, namun Beak Cangki yang dari awal sudah curiga bahwa ada pihak polisi mencoba melawan dan terjadilah duel satu persatu. Namun karena Beak Cangki menyandra seorang wanita, mau gak mau Mak Soekdo pun tidak berhasil menangkap Beak Cangki. Malah wanita itu menjadi korban. Ini Zhang Tai menemui Jang Dong. Jang Dong pun memberikan pistol kepada Zhang Tai agar bisa membunuh Beak Cangki tanpa ia sadari bahwa ia sudah dijebak.
Benar saja, di saat ia mencoba menembak Beak Changki, tapi gagal. Yang ternyata pistol itu tidak berisi peluru. Ia pun harus rela jari tangannya diputus dan harus tewas di tangan sekutunya sendiri. 개새끼야! Misi penjambakan pun tiba, yang dipimpin oleh Chang Yi, dan semua anggota kepolisian sudah siap termasuk yang berada di Filipina. Dan Mak Soekdo pun menyuruh agar menyalakan server seolah-olah sedang terjadi judi online agar memancing komplotan kasino Kaisar. Benar saja, mereka terpancing dan berusaha melakukan perusakan. Namun itu semua hanyalah tipu daya dan berhasil menangkap semua anggota kasino Kaisar yang berada di Filipina. Sementara Mak Soekdo pergi ke tempat di mana Beak Changki berada. Sesampainya di tempat itu, ternyata ada komplotan dari Jang Dong. Mereka melakukan perlawanan termasuk Jang Dong untuk mencoba melawan Mak Soekdo. Lagi dan lagi Jang Dong harus kalah deui. Mak Soekdo menanyakan kepada Jang Dong di mana Beak Changki, yang ternyata tak lama sebelum dia datang, Beak Changki sudah pergi ke bandara untuk keluar dari Korea Selatan. Mak Soekdo buru-buru menuju bandara, yang ternyata pesawat yang ditumpangi Beak Changki akan berangkat 5 menit lagi. Dengan tergesa-gesa akhirnya Mak Soekdo sampai. Ia pun segera menuju ke pesawat itu dan meminta agar penerbangan itu ditunda. Di saat Mak Soekdo menyuruh penumpang keluar, tapi ada 2 orang yang tidak keluar, yang ternyata itu benar Beak Changki, buronan yang ia cari. Disinilah momen paling epic di mana 1 versus 2. Mak Soekdo emang kergalau dengan semangat menghantam keduanya. Mak Soekdo berhasil membuat rekannya Beak Changki berpindah alam. Ia sempat kewalahan karena Beak Changki menggunakan pisau yang membuat ia terkena beberapa tusukan. Namun Mak Soekdo mempunyai kekuatan dari Minotaur dan sudah merubah buil, mampu membuat si jago pisau tepar. Tapi dia masih bisa tertawa, yang membuat Mak Soekdo naik pita, dan salam terakhir tiba-tiba ia harus tewas di tangannya Mak Soekdo. Di akhir film, Chang Yi sudah menikmati hasil dari kerjanya. Dia pun berkencan dengan wanita, namun dalam perjalanan dia diberhentikan oleh polisi karena dia telah melanggar peraturan lalu lintas. Chang Yi nungges merasa mempunyai ID card, kartu detektif, menunjukkan kepada polisi.
Namun ternyata itu semua adalah kartu identitas dari penanganan obat-obatan dan makanan dari Korea Selatan. Di sini Chang Yi menelpon Mak Soekdo. Ia hanya bisa tersenyum dan film pun berakhir. Pesan yang disampaikan dari film ini, stop judi, stop judi, karena judi itu tidak akan membuat Anda kaya dan hanya bisa merugikan diri Anda, bahkan orang-orang terkasih Anda. Oke, sekian dari saya, Robert.